Intan akan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama dalam pertemuan. Sebenarnya pertemuan kelima, ya minggu kemarin karena memang kita cuti, kita libur, sehingga pertemuan kelima dan keenam Ibu buat bersamaan diskusi tentang hal yang pertama berkaitan dengan warna-warni batik Pekalongan. Kenapa kimia hubungannya dengan warna-warni batik? Kalian pasti tahu pewarna kimia yang digunakan untuk kain itu berasal dari produk-produk atau berkadar kimia. Nah, apabila tidak dikelola dengan baik, yang pastinya tidak bisa terkontrol ya, tidak bisa mendapatkan manfaat, justru malah sebaliknya. Sebaliknya malah kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita inginkan, khususnya untuk kesehatan masyarakat. Nah, di sini Bu Intan akan menyampaikan beberapa kasus yang ada di masyarakat. Nah, awalnya Bu Intan kemarin berpikir gini, kalian sudah menonton ini belum? Menonton video Bu Intan di e-learning yang tentang video yang Bu Intan share tadi? Apakah sudah ada yang menonton? Sudah, tapi baru satu, Bu. Oh iya, baru satu. Itu sebenarnya hampir sama, Solvia. Hampir sama teman-teman semua Agrotek. Hanya yang berbeda adalah ada pembahasan sedikit. Kalau yang pertama itu lebih umum, ya kan? Kalau yang kedua itu lebih spesifik, yaitu di Sungai Loji-nya. Loji itu salah satu sungai besar yang ada di Pekalongan. Nah, Sungai Loji ini punya 5 anak sungai, dan kelima-limanya ini tercemar semua. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Pencemaran di Sungai Loji ini justru sebenarnya ada kalau di masyarakat Pekalongan, kalau loji itu sudah berwarna keruh dan warna-warni batik, pewarnaan batik itu sudah mulai muncul, berarti dapat pendapatan, ya kan? Karena kan batik merupakan sentra pendapatan di Pekalongan yang terkenal, ya kan? Apalagi kalian sudah pada tahu di masyarakat, sudah pada tahu bahwa batik Pekalongan itu terkenal dengan batik yang bagus, berkualitas dan khas, gitu kan? Khas dari Pekalongan. Maka dari itu ada pro dan ada kontranya. Kita akan tonton lagi video ini, mungkin agak Ibu percepat supaya nanti pada saat pembahasan Bu Intan bisa sharing dengan kalian dan ada permasalahan di dalamnya bisa kita diskusikan. Jadi Bu Intan akan share sedikit ya, nanti Ibu akan percepat beberapa videonya ya. Tapi Ibu yang paling suka atau yang paling bisa dimengerti adalah video yang kedua. Karena video yang kedua itu ada langsung ke pokok masalahnya. Baik, Ibu share screen dulu video tadi ya. Mohon ditunggu. Mungkin kabar sedikit miris, sebuah anekdot pernah populer di Pekalongan, Jawa Tengah. Jika sungai di Pekalongan keruh dan berwarna, ini merupakan pertanda baik. Sebab itu berarti produksi dan penjualan batik sedang ramai dan masyarakat Pekalongan jadi sejahtera. Tapi, ini pesatnya industri batik dan juga tekstil lainnya di kota dan kabupaten Pekalongan telah mengorbankan sungai. Pencemaran bahkan terjadi di 5 sungai besar di sana. Akibatnya sumber air bersih warga jadi rusak dan warga beresiko terpapar logam berat. Kami ajak Anda melihat liputan mendalam bagian pertama dari koresponden CNN Indonesia, Yogi Tujuliarto dari Pekalongan. Pekalongan merupakan kebanggaan Provinsi Jawa Tengah. Produksi batik Pekalongan menjadi salah satu ikon kebudayaan Indonesia. Sebentar, Ibu potong sedikit. Jadi anekdot tentang sungai Pekalongan, apabila sungainya itu sudah berwarna, berarti pendapatan masyarakat tentang batik, sentra batik Pekalongan berarti akan baik, ya kan? Itu pertanda baik.
Tapi sebaliknya, malah justru pencemaran terjadi di Sungai Pekalongan, membuat warga mendapatkan pertama gangguan kesehatan, yang kedua adalah gangguan terhadap air bersih yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, itu menjadi dampak ya. Nah, itu jadi yang dibahas saat ini adalah permasalahannya itu. Apa hubungannya dengan kimia? Karena pewarna baju yang digunakan adalah mengandung kadar kimia. Bu Intan ingin mengajak kalian semua berdiskusi. Kalian sambil mendengarkan video Ibu, cari materi supaya kalian ke pihak yang mana, apakah pihak yang pro, apakah pihak yang kontra. Jadi di sini tidak hanya Bu Intan yang ngobrol, tapi Ibu ingin mengajak kalian ikut berdiskusi, ikut memberikan satu bahasan kepada teman-teman lainnya. Contoh gini, si A, saya kontra karena ini sudah mencemarkan atau membawa dampak. Nah, sesuai dengan misalnya undang-undang nomor sekian tentang lingkungan. Nah, semacam itu ya. Jadi perkuat dengan undang-undang dan jurnal penelitian yang mungkin kalian sambil menonton kalian cari Google. Jadi cari Google internet atau buku ya sebanyak-banyaknya untuk berdiskusi hari ini. Dan apabila kalian ada di pihak yang kontra, pro, Bu, saya pro karena ini merupakan satu-satunya income bagi masyarakat. Nah, misalnya itu. Jadi Ibu ingin ini penilaian Ibu ya tentang diskusi masing-masing personal berhak untuk menyatakan pro atau kontra. Umpama mencontohkan kayak kalian demo ya. Kalau kalian demo kan tentang RUU Hak Cipta kemarin, Bu, kita tidak setuju. Nah, tidak setujunya karena apa? Nah, Ibu ingin ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra. Silahkan Ibu bebaskan ya. Jadi tidak hanya Ibu yang memberikan satu arahan, kemudian cari misalnya ada solusinya, Bu. Solusinya adalah ini. Bagi pihak yang pro, Bu, sungainya dibikin misalnya apa atau teknik apa. Gitu ya. Oke. Kita menonton dulu kira-kira 5 menit. Setelah itu Ibu akan persilahkan kalian dan Ibu akan catat saat kalian berdiskusi, sebutkan nama dan NIM kalian. NIM akhirnya ya, NIM akhir. Misalnya NIM 15 atau NIM 20 yang akhir, angka akhirnya. Oke, kita tonton lagi. Sebentar, Ibu. Abad ke-19. Hingga saat ini industri batik juga menghidupi mayoritas warga Pekalongan. Sungai-sungai juga mengaliri salah satu wilayah terbaik pantai utara Jawa ini sebagai nadi kehidupan. Namun sebuah anekdot pernah populer di Pekalongan. Jika sungai di Pekalongan keruh dan berwarna, ini merupakan pertanda baik. Karena itu artinya produksi maupun penjualan batik sedang ramai dan masyarakat Pekalongan sejahtera. Kondisi tersebut terjadi hingga saat ini. Pesatnya industri batik dan tekstil lain di kota dan kabupaten Pekalongan telah mengorbankan sungainya. Saya bersama relawan komunitas Sapulidi menelusuri salah satu sungai di kota Pekalongan. Sungai Kupang, atau lebih dikenal dengan nama Kaliloji, mengalir dari Hulu Petung Kriono hingga muara Laut Jawa. Sungai ini dahulu menawan dan berperan vital pada abad ke-17 hingga ke-18 sebagai jalur perdagangan kerajaan Mataram dan pemerintah kolonial Belanda. Sayangnya kini fungsi vital Kaliloji tinggal sejarah. Yang tersisa kini hanyalah sungai berwarna pekat dengan sampah mengambang sepanjang sungai. Tidak hanya sampah padat dan air pekat yang kami temui sebagai indikasi pencemaran sungai. Paralon-paralon saluran pembuangan dengan sisa warna-warni limbah dan matinya biota yang menandakan rusaknya ekosistem sungai juga kami jumpai sepanjang perjalanan. Semakin jauh perahu kayu kami melaju, badan sungai semakin sempit dan dangkal. Tidak jauh setelah kami melewati rintangan bambu, perahu kami berpapasan dengan limbah berwarna hitam pekat keluar dari paralon langsung ke badan sungai. Aroma menyengat menyergap penciuman kami. Ini kita ketemu nih, ini ada saluran air, Pak. Ya. Warna air yang keluar dari saluran ini warnanya hitam pekat. Ya. Dari mana dan apa air apa ya, Pak? Ini kelihatannya sudah buangan dari hasil pencucian batik, dan itu jangan seenaknya dibuang ke sungai. Kadang-kadang mereka masih jauh dari sungai, karena mereka pakai terombong, pakai corong, ya, mereka langsung buang sungai. Okay. Jadi bisa 2 atau 3 industri seperti ini, buangnya langsung satu corong. Okay.
Artinya Sungai Loji atau sungai-sungai yang ada di Pekalongan jadi salah satu solusi mereka untuk membuang limbah hasil industri mereka, tekstil, baik itu batik atau yang bukan batik, ke sungai tanpa harus melalui IPAL ya Pak ya? Tanpa melalui IPAL ya. Dan akibatnya 5 sungai yang ada di Pekalongan hampir dipastikan kondisinya serupa, tercemar limbah padat dan cair. Pekat sungainya. Ya. Dari peta Google, kondisi pencemaran di Sungai Pekalongan juga terlihat jelas. Air hitam pekat di sepanjang sungai mengalir sampai Laut Jawa. Dampak pencemaran sungai tentu dirasakan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar bantaran sungai dan industri tekstil seperti batik. Mozaini tinggal di Kelurahan Jenggot, Pekalongan Selatan. Rumah tinggalnya tidak jauh dari Sungai Setu dan sentra industri batik rumahan. Mozaini tidak punya pilihan, apalagi pada musim kemarau, warna air sumur Mozaini bisa berubah-ubah. Jadi warna apa aja? Sumur ini bisa jadi warna apa aja, Pak? Iya, kuning, lantas kebiruan, nah, terakhirnya itu hitam. Kalau nggak hujan, walah airnya sampai bau. Bau juga? Baunya gimana, Pak? Ya, seperti itu, banger itu sih. Bau banger, bau ya anyir gitu, Pak. Buat saya yang baru kena air ini ada sensasi celekit-celekit atau kayak gatal, dan airnya juga seperti bertekstur ya, Pak. Ya ini udah tidak berani pakai warga air ya, Pak. Limbah cair yang masuk ke sungai dan mengendap di dalam tanah bisa mencemari air tanah. Limbah batik dan tekstil biasanya mengandung zat pewarna sintetis yang banyak mengandung bahan kimia seperti benzen serta logam berat. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mengakui belum ada penelitian secara mendalam dan serius mengenai dampak pencemaran limbah tekstil dan batik terhadap kesehatan masyarakat Pekalongan. Data sekunder maupun primer yang dimiliki juga belum mendukung fakta bahwa ini membawa dampak negatif terhadap masyarakat, baik yang tinggal di sekitar sungai maupun yang tinggal jauh dari sungai. Di samping itu juga ya, kalau saat ini kita tidak memungkiri juga beberapa sungai yang ada di Kota Pekalongan itu seperti Sungai Bermi, Sungai Binatur itu juga mengalir ke akhirnya bukan tidak hanya ke laut, tetapi ada juga yang itu mengalir ke sawah. Ya. Nah, ketika itu airnya masuk ke dalam aliran sawah, kemudian itu dipakai untuk pengairan, misalnya padi dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan ya hasil padi yang dihasilkan itu pun juga bisa mengandung logam berat dari limbah dari industri tersebut. Nah, kalau dikonsumsi kan tentunya juga akan berdampak pada kesehatan. Pembuangan limbah tekstil dan batik di Pekalongan tidak pernah surut. Meski jam kerja telah usai, aliran limbah tidak berhenti mengalir ke badan sungai. Menurut relawan komunitas Sapulidi, sebagian industri batik dan tekstil justru memanfaatkan gelap malam untuk membuang limbah. Tidak hanya langsung ke badan sungai, tapi juga ke saluran pengairan dan area persawahan. Yogi Tujuliarto, Pekalongan. Nah. Oke. Itu tadi, teman-teman. Permasalahan yang bisa diangkat adalah adanya pencemaran. Ada beberapa logam. Sebentar ya, Ibu matikan dulu. Oke. Itu tadi beberapa ada ternyata pewarnaan kimia pada pewarna tekstil itu mengandung logam berat yang cukup berpengaruh dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Contoh tadi Sungai Loji, saat wartawannya bertanya, Pak ini apakah berdampak? Iya, sudah tidak dipakai lagi, tidak berani untuk memakai itu karena warnanya sudah sangat hitam pekat dan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi saat memegang airnya, si wartawan itu bilang agak celkit-celkit, agak gatal, ya kan, agak sedikit gatal. Nah, maka dari itu ini permasalahan. Nah, solusinya apa? Bu Intan ingin ya, bagi yang baru bergabung, Bu Intan tadi sudah memberikan sharing video kasus tentang pewarna tekstil, ya, batik Pekalongan. Ya, sebenarnya batik Pekalongan itu merupakan sentra industri batik dan sudah dikenal masyarakat
batik merupakan salah satu budaya leluhur bangsa yang harus kita pertahankan. Karena ternyata ada sisi di mana tidak terkontrol dan tidak terkoordinir dengan baik sehingga membuat pencemaran di Sungai Loji, sungai yang satu-satunya sungai terbesar di Pekalongan, dan Sungai Loji ini punya anak sungai sebanyak 5 anak sungai, dan kelima-limanya berdampak warna keruh, hitam pekat, dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Pekalongan. Namun di sisi lain, batik Pekalongan ini merupakan pendapatan atau income bagi masyarakat Pekalongan dan menguntungkan bagi masyarakat. Katakanlah UMKM atau usaha kecil ya masyarakat, dan kini menjadi besar karena sudah terkenal di Indonesia. Nah, siapa sih yang nggak tahu batik Pekalongan ya? Pasti kalian sendiri sudah tahu warnanya yang khas dan bagus, produk Indonesia lagi. Nah, Bu Intan ingin kita berdiskusi, ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra, atau menyampaikan kira-kira dari permasalahan tersebut. Nanti ya pada saat kalian ngomong atau mengungkapkan pendapat kalian, kalian bilang nama dan juga NIM, sehingga Ibu bisa mencatat dan bisa menilai kalian. Katakanlah kalian pihak yang pro. Oke, pro-nya saya mendukung batik ini tetap harus ada karena apa? Kalau Bu, saya kontra karena ini sudah menjadi meresahkan masyarakat, contohnya gitu. Nah, solusinya apa? Jadi siapkan pendapat kalian, baik itu pro ataupun pihak salah satu saja. Jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti kalian golput. Nah, katakanlah kalian pro atau kontra. Nah, setelah itu berikan solusi apa yang bisa menjadi masukan untuk Pekalongan. Nah, untuk warga Pekalongan sendiri. Oke, terima kasih. Ini Bu Intan mulai ya, silakan berdiskusi. Mungkin ada yang mau memulai terlebih dahulu tentang topik diskusi kita hari ini. Ibu persilahkan. Assalamualaikum. Bu, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Oke, silahkan Solvia. Nama, NIM, Solvia. Nama Solvia Rosaida Maharani. Iya. NIM 04. Oke, silahkan Solvia. Saya di pihak pro dalam industri batik karena di saat pemerintah menghentikan atau mengurangi produksi batik itu sendiri pasti akan berdampak pada keuangan negara, dan hal itu pasti akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Tapi alangkah baiknya jika pemerintah Pekalongan memberikan solusi berupa penjernihan air menggunakan metode menggunakan contohnya penjernihan secara kimia. Masyarakat dihimbau untuk memberikan air atau menampung air yang telah digunakan untuk produksi dengan menjernihkan menggunakan kaporit. Karena itu bisa mengurangi dampak logam yang terdapat dalam pewarna pakaian itu sendiri. Selain menggunakan kaporit, bisa menggunakan tablet klorin. Tablet klorin atau yang disebut dengan halazon. Selain itu juga bisa menggunakan filtrasi untuk menjernihkan air hasil produksi. Jadi kita tidak boleh membuang limbah itu ke sungai langsung, tetapi menampungnya di suatu tempat untuk difiltrasi lagi. Terima kasih. Baik, itu tadi Solvia. Terima kasih Solvia. NIM 4 ya, NIM 04. Solvia tadi menyampaikan dia di pihak yang pro, karena batik merupakan income utama dan merupakan aset negara yang tidak boleh dihilangkan begitu saja. Solusinya adalah dia memberikan satu menampung, kemudian menjernihkan dengan klorid, tablet klorin, ya, dan tentu saja
nanti setelah ditampung difiltrasi. Ya, mungkin ada teman-teman lain yang menyanggah atau yang mau share tentang di pihak yang pro atau kontra terhadap permasalahan ini, ya. Silakan, teman-teman yang lain. Ferdi, mungkin? Silakan, teman-teman yang lain. Jadi, Bu Intan ulang yang baru bergabung ya. Jadi, di sini ada pihak yang pro dan ada kontra. Pro terhadap apakah sentra batik ini, saya pro, Bu, tetap harus ada karena merupakan aset bangsa, seperti Solvia tadi. Tapi di pihak yang kontra, saya kontra, Bu, karena sudah membawa dampak yang masyarakat menjadi, dari segi kesehatan menjadi tidak, jadi berdampak. Ya. Mungkin tidak menghilangkan batiknya, tapi solusinya apa? Nah, mungkin kalian bisa share di forum ini, berdiskusi. Nanti saat kalian ngomong atau kalian mengungkapkan pendapat, silakan sebutkan nama dan NIM. NIM yang di akhir ya, NIM 14 atau 10 atau 4. Nah, ya, silakan. Mungkin kalau belum, silakan ada yang mau menambahkan atau mau share pendapat? Saya, Bu. Silakan. Nama, NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Asrofi Rizal, NIM 31. Ya, silakan. Saya mau berpendapat, saya di pihak yang kontra. Karena nanti jika kalau diterus-teruskan dan tidak ada tindakan dari pemerintah, nanti pencemaran lingkungan semakin bertambah dan ekosistem lingkungan yang ada di sekitar sungai tersebut menjadi terganggu. Kemudian air sungai itu kan menjalur ke sawah-sawah, dan yang ditakutkan nanti bila padi itu dikonsumsi terdapat logam-logam berat yang terdapat dari sungai tersebut. Nah, untuk solusinya seperti yang dibilang Mbak Solvia Rosa tadi, dengan mengolah limbah itu dan menampungnya dulu dan tidak langsung ke sungai dengan cara instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Nah, di lain itu juga pemerintah harus lebih tegas untuk menangani kasus ini supaya pabrik batik tetap berjalan dan lingkungan tetap aman. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Asrofil. Pendapat yang bagus juga ya. Dia di pihak sebaliknya, di pihak kontra. Jadi, karena kesehatan terganggu dan sudah meresahkan masyarakat, nah, solusi dari yang ditawarkan oleh Asrofil selain yang diberikan Solvia tadi juga masuk, salah satunya adalah betul IPAL, yaitu instalasi pengelolaan air limbah. Ini yang terpenting. Namun kasusnya adalah banyak sekali masyarakat yang tidak membuangnya di IPAL, jadi keluar IPAL, sehingga IPAL yang sudah disediakan itu malah menjadi jadi kayak tidak mematuhi aturan dan kebijakan yang ada. Nah, sehingga yang dituntut adalah kebijakan pemerintah untuk tegas ya, begitu ya, Asrofil ya, supaya lebih tegas terhadap masalah ini. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ini nanti kalau misalnya dalam Zoom kita nanti keluar sendiri karena time up, nanti saja ya, kita lanjutkan kira-kira minggu depan atau nanti pada forum diskusi e-learning, silahkan untuk kalian membahas, gitu ya. Oke, silahkan ada yang mau share lagi diskusi kita hari ini tentang pencemaran Sungai Pekalongan diakibatkan batik Pekalongan ya, pewarnaan tekstil yang ternyata yang sebelumnya sebagai income masyarakat atau pendapatan utama, namun saat ini justru malah membuat meresahkan masyarakat dikarenakan pewarna ini tidak dikoordinir atau tidak baik dalam penanggulangan dan dalam memberikan
satu manfaat, malah justru malah berdampak pada masyarakat. Silakan, Afif. Afif mau sharing ke kita? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya dari kelompok kontra mau memberikan solusi, yaitu yang pertama itu penggunaan pewarna tekstil yang masih mendominasi, maka diperlukan kegiatan penyuluhan mengenai penggunaan bahan pewarna alami. Yang kedua itu adanya peraturan daerah tentang pengelolaan limbah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dengan adanya sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan. Terima kasih. Terima kasih, Afif. Afif NIM berapa, Afif? 40. 40. Wah, bagus ya. Jadi salah satunya Afif memberikan penyuluhan tentang pewarna tekstil. Apa bahayanya atau dampaknya, berapa dosis yang digunakannya, bagaimana mengatasi limbahnya, pembuangannya. Nah, itu ada penyuluhan, betul sekali. Kemudian ada lagi peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah harus ditegaskan karena ini sudah tidak hanya masyarakat Pekalongan yang merasakan, tapi di luar Pekalongan karena sungai ini kan mengalir sampai keluar Pekalongan, sehingga ini membuat dampaknya tidak hanya di kota Pekalongan, tapi juga di luar Pekalongan. Baik sekali. Ada lagi teman-teman yang lain mau share tentang pro kontra tentang permasalahan ini? Silakan. Jadi, saya, Bu. Oke, silakan nama dan NIM. Nama Rahmatun NIM 15. Saya berada di kelompok kontra karena ekosistem di dalam sungai itu kan banyak ya, Bu. Apalagi seperti kata Mas siapa tadi, Asrofi kalau tidak salah. Itu sungai kan juga mengalir ke sawah-sawah. Sedangkan di sawah itu kan ditanami padi-padi untuk kita makan juga. Terus belum lagi banyak orang yang sedang memancing ikan untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, saya ingin memberikan solusi tentang hal itu, yaitu harusnya pemerintah itu menambah mesin unit pengolahan limbah. Kalau satu aku kan bisa ditambah lagi oleh pemerintah gitu, Bu. Lalu solusi pengolahan limbah melalui biologi, yaitu dengan proses aerob dan anaerob. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali untuk Rohma. Benar sekali ya, Rohma berada di kelompok kontra karena ekosistem di lingkungan rusak ya, lingkungan juga menurun, tidak bisa berproduksi, umpama rantai makanan ya, rantai dari lingkungan itu akan merusak ya, rantai atau hubungan ekosistem. Nah, solusinya adalah kembali lagi ke pemerintah, tentunya tentang bagaimana pengelolaan limbah, begitu ya Rohma, dan apalagi ditambah dengan kondisi masyarakat yang sepertinya keluar dari jalur yang ada. Jadi keluar dari jalur itu apa yang sudah disediakan, IPAL yang sudah disediakan pemerintah ternyata tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian biologi ya, solusinya adalah biologi aerob dan anaerob. Mungkin waktu kita tidak banyak, ada lagi teman-teman yang mau share tentang ada Bu. Ya. Silakan nama NIM. Nama saya Ferdinandus Tutu, NIM 13. Saya ingin sanggah dari teman Rahma tadi, Bu. Teman Rahma tadi masuk di kelompok kontra. Dia katakan air limbah tersebut menguntungkan di bidang pertanian atau di sawah-sawah. Pertanyaan saya, Bu, di kelompok pro, apakah air tersebut menambah unsur hara atau tidak, Bu?